Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-7 dari ibadah rangkaian Malam Roh Kudus. Kita sudah melewati malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam kemarin. Dan kita masuk kembali di malam ke-7 di Malam Roh Kudus, di mana 10 hari 10 malam saudara dan saya sama-sama berdoa, sama-sama mengambil bagian dalam berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya buat setiap jemaat Tuhan yang sudah setia selama 7 hari 7 malam ini beribadah bersama dengan kami, terus ada bersama-sama dengan kami, terus selalu mengikuti siaran live ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube Pastor Verona Official ataupun saudara yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya mengucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua. Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Tinggal 3 hari lagi, besok malam ke-8, ke-9, dan ke-10 kita akan merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus kita peringati dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Oh my goodness. Di situ kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sungguh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa ya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bandung, dan di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, di Brunei, di Jepang, Hong Kong, di negara-negara lainnya, Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jayapura, dan lain sebagainya. Good evening, selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia beribadah bersama dengan kami. Saudara, terus doakan Parakletos Worship sedang mengerjakan album rohani perdana yang saudara nyanyikan dari malam pertama sampai malam ini. Semua itu akan ada di album Parakletos Worship, dan album ini akan kita selesaikan di tahun ini dan akan didistribusikan ke berbagai banyak tempat. Saudara bisa membelinya nanti, saudara bisa mendapatkannya dengan cara membeli produk ini, sehingga saudara di mobil mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Di gereja ini juga akan didistribusikan, akan dijual kepada jemaat-jemaat, dan hasil dari penjualan album perdana ini akan kami serahkan untuk gereja Tuhan, yaitu Jesus Christ Church, akan diperuntukkan bagi gereja Jesus Christ Church, sehingga kami para tim dari Parakletos Worship tidak menggunakan keuntungan dari penjualan album tersebut, tetapi kami justru berdonasi kepada gereja di mana kami bertumbuh dan tertanam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebentar rekan saya Pastor Michelle akan memimpin kita dalam pujian penyembahan, dan kita akan menyanyikan lagu-lagu yang sudah dibawakan di malam pertama, kedua, ketiga. Kita ulang kembali karena memang saya ingin saudara juga mengetahui dan juga tahu lagu ini, mengerti lagu ini, dan bisa dipakai untuk keseharian kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menyiapkan hati. Lebih lagi kita akan memasuki ibadah kita di malam ke-7 ini. Tanpa terasa saudara, kita sudah ada di malam ke-7 di Malam Roh Kudus. Aduh, kalau kita lihat ke belakangnya saudara, setiap hari harus puasa, setiap hari harus berdoa, setiap hari harus ibadah, setiap jam 8 malam. Saya juga saudara, bayangin saya harus ke gereja tiap hari, tiap malam, melakukan siaran live seperti ini. Saya berdoa biar tidak ada gangguan sinyal, sehingga kita semua diberkati, yang di Jakarta, di luar kota Jakarta, semua diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, supaya ada ribuan orang bergabung lagi. Seperti setiap malamnya ada ribuan orang yang antusias menikmati Malam Roh Kudus. Saudara, terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi rekan saya Pastor Michelle akan mengambil alih jalannya ibadah ini dan membawa setiap kita masuk dalam pujian penyembahan
dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami ingin memuji menyembah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami dari awal pertandingan pada akhirnya. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pujian penyembahan, berkati firman di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi rekan kami para Kletos Worship dan juga Pastor Michelle yang sudah ada di sebelah kanan saya, di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan di malam hari ini. Haleluya. Selamat menikmati pujian penyembahan dan selamat memuji menyembah Tuhan, dan selamat beribadah di malam ke-7 ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pastor Michelle. Malam hari ini kita mau nyatakan rasa syukur kita di hadirat Tuhan. Biar hanya dekat dengan Tuhan hati kita tenang. Terima kasih Yesus Tuhan. Malam hari ini kembali Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami dan menyatakan hanya dekat dengan-Mu saja Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Hanya bersama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Kiralaba sikana mayaralalaba. Kiralaba yaralalaba yaralalaba. Dekat denganmu Tuhan, intim denganmu Bapa, dan membawa pujian dan penyembahanku. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu Bapa. Aku tenang dalam hadirat-Mu. Katakan pujian ini dari awal, katakan dekat dengan-Mu, dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Intim dengan-Mu Bapa, dan membawa pujian dan penyembahanku. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu Bapa. Aku tenang dalam hadirat-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ya Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan,
kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah nama-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus ya Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus ya Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yes, you are Lord. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus ya Rajaku. Kami sembah selamanya Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami nyatakan kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus ya Bapakku. Ku sembah Kau
Hirala ya ralaba sikaralaba ya ralalaba lalaba lalaba lalaba. Hirala ya ralaba ya ralalaba sikaralalaba lalaba lalaba. Kami muliakan namamu Yesus Tuhan, kami tinggikan. Hiralaba sikaralaba lalaba ya ralalaba lalaba lalaba. Kiralalaba ya ralalaba sikaralaba. Ikaralalaba lalaba 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 lalaba. Kiralalaba sikaralaba ya karanana ya ralaba. Hiralaba sikaralaba laba 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 laba. Kau nyatakan mujizat-Mu Yesus Tuhan bagi setiap kami. Kiralaraba sikaralaba ya ralalaba laba 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 laba. Hirala ya ralalaba sikaralaba ya ralalaba baba 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 baba. Kiralaba sikarana ya ralaba. Akaralaba laba 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 laba. Kiralaba baba 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 baba. Kiralaba ya ralalaba ya ralalaba. Sikiralaba ya ralalaba laba 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 laba. Kiralaba baba 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 baba. Kiralaba laba sikaralaba ya ralaba. Kiralaba ya ralalaba baba 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 sikaralaba laba laba laba. Kiralaba baba 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 baba. Urapi setiap kami, sikanama ya ralalaba, hiralalaba. Urapilah, penuhilah, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah sembah Engkau, kami sudah tinggikan nama-Mu. Giliran Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang tersedia, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semakin hari semakin dalam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin intim dengan pribadi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam Roh Kudus. Kita sudah ada di malam ke-7 Saudara. Sudah 7 hari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, berpuasa, dan meminta bimbingan lewat firman Tuhan selama 10 hari ini. Seluruh pelayan Tuhan di gereja ini juga mengambil bagian berpuasa. Dari mulai saya sebagai senior pastor di gereja ini, Gembala Jemaat Pastor Mega,
tim GC, pastor juga mengambil bagian dalam berpuasa, merendahkan diri. Saudara bisa lihat badan kami sudah mulai semakin langsing selama 10 hari. Ya, secara fisik juga oke lah, makin kelihatan awet muda, makin kelihatan fresh, makin bersinar, penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan bagikan siaran live ini sebelum saya berdoa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di seluruh sosial media kita. Sehingga kita menjadi kepanjangan tangan Roh Kudus, menginjil bagi banyak orang, membagikan siaran live ini, dan orang lain diberkati. Kita siapkan hati di malam ke-7 ini. Saya mengajak setiap kita untuk kembali berdoa, dan saya mau berdoa untuk memimpin mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya Aba, anirotze tefilat, Ruach Adonai Elohim, Alaya anmasa Adonai oti lebaser. Anafim selahani lahabos, lenis barelep likrolis buyim, deror wela asurim pekakoah, ani have otcha aba, ani have otcha. Inhaha Yeshua min Nazarim, ani tefilat. Amin. Ya, di malam ke-7 ini kita akan membahas satu tema, yaitu tugas Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ternyata Roh Kudus itu bukan hanya diberikan bagi saudara dan saya, tetapi Roh Kudus juga memiliki peranan, memiliki fungsi, memiliki tugas dalam hidup saudara dan saya. As a Christian, as a believers, and as a Jesus followers. Saudara, Roh Kudus memiliki peranan, tugas, dan tanggung jawab penting bagi hidup saudara dan saya. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-16, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian bagi kita bersama di malam ke-7 ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau comforter atau parakletos tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya ketika Yesus naik ke sorga 7 hari yang lalu yang kita peringati dalam ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Kalau Roh Kudus tidak naik, kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka roh itu tidak diberikan bagi hidup saudara dan saya. Aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di malam ke-7 ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Perlu saudara dan saya ketahui bahwa peranan Roh Kudus dalam perkembangan kekristenan itu sangatlah besar. Sama-sama katakan dengan saya, peranan Roh Kudus di dalam kekristenan sangatlah besar. Dan Roh Kudus memiliki peranan penting dalam perkembangan iman kekristenan. Mari kita lihat ya Bapak Ibu Saudara ya, peranan Roh Kudus dalam kekristenan. Yang pertama saudara, Roh Kudus itu membawa perubahan hidup kepada 120 orang yang berada di atas loteng Yerusalem, di rooftop. Waktu Yesus di Galilea memberikan pesan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga, dia berkata dengan jelas kepada 120 murid, termasuk Maria ibu Yesus ada di dalamnya, bahwa jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kalian menerima
kegenapan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu janji Bapa. What is Father promise? Father promise is the persons of Holy Spirit. Pribadi Roh Kudus yang akan diberikan kepada 120 orang yang ada di atas loteng Yerusalem tersebut. Dan ini terjadi ketika hari Pentakosta tiba, hari ke-50 setelah Yesus naik ke sorga, di mana di hari tersebut juga ada movement dari sorga, ada movement dari Bapa, ada movement dari Yesus, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada 120 orang yang sedang menantikan janji Bapa di rooftop tersebut. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika 120 ini dipenuhi dengan lidah-lidah api? Karena Bible mengatakan bahwa Roh Kudus digambarkan nyalanya seperti lidah-lidah api. As a wind, sebagai angin, datang dari kiri, kanan, atas, bawah, memenuhi loteng tersebut. Dan mulailah 120 orang ini berkata-kata, berbahasa yang baru dengan lidah-lidah api yang menuntunnya. Setelah itu apa yang terjadi? 120 orang ini mulai bermultiplikasi. Dari 120 orang menjadi 3.000 jiwa. Dari mana ini berasal? Ketika Petrus, yang dikatakan Kefas dalam firman Tuhan, seorang pengkhianat, beberapa kali dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup Kefas, maka Kefas atau Petrus ini menjadi pribadi yang berbeda. Yang tadinya mengkhianati Yesus, tidak mengakui Yesus ketika Yesus ada di malam sengsara, lalu berubah switch to be different person. Dia menjadi pribadi yang penuh dengan urapan, penuh kuasa, penuh keberanian, penuh hikmat, penuh dengan kepintaran, akal budi marifat dari Roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan Petrus mengambil bagian berdiri di hadapan ribuan orang dan berkata, Yesus yang kamu salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Juru Selamat oleh Elohim, dan memberikan keselamatan kekal, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Dari jumlah 120 orang menjadi 3.000 jiwa diselamatkan. How amazing the person of Holy Spirit. He changed the world of Christianity. Dia rubah semua dunia kekristenan, saudara. Dia ubah semuanya. Dari orang-orang yang penakut, yang meninggalkan Yesus, waktu Roh Kudus turun ke atas 120 orang, maka bermultiplikasilah mereka menjadi 3.000 pengikut. Pada hari itu firman mencatat dengan jelas, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak berhenti sampai di sana, saudara. Dari 3.000 jiwa ini, Roh Kudus menambahkan bilangan jumlah orang percaya menjadi 5.000 jiwa. Can you imagine? Dari 120, 3.000 menjadi 5.000. Gak ada orang terkenal pada saat itu. Yang terkenal hanya pribadi Yesus. Tapi karena Roh Kudus yang menginsyafkan, yang menarik jiwa untuk datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. This is a person of Holy Spirit. Inilah karya Roh Kudus dalam kekristenan. 5.000 orang bertambah jumlahnya. Dan dari 5.000 orang tersebut, sampailah kepada saudara dan saya. Sampai kepada kita. Kita menjadi orang percaya. Dan melalui siaran ini Roh Kudus bekerja. Ada yang dari Singapura, dari Amerika, dari Brunei, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari negara-negara manapun. Menerima lawatan Roh Kudus, mendengar firman Yesus yang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa peranan Roh Kudus, maka kekristenan akan menjadi kepercayaan yang kaku dan membosankan.
Kekristenan kita akan menjadi kekristenan agamawi. Kekristenan kita akan berjalan seperti kekristenan penuh dengan liturgi, aturan-aturan yang kaku, yang membeban beratkan hidup kepercayaan kita. Bukan berarti kekristenan tanpa aturan. Bukan berarti kekristenan itu liar, tetapi karena Roh Kudus yang menghidupkan kepercayaan kita. Oleh karenanya kepercayaan kita sangat berbeda dengan kepercayaan pada umumnya atau yang lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ini yang mau saya bahas di malam hari ini selama beberapa menit ke depan di malam ke-7 buat kita semua. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah Dia menginsyafkan kita akan dosa dan pelanggaran. Roh Kuduslah yang menegur hati kita yang keras, hati kita yang sudah membatu, hati kita yang sudah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, hati kita yang terus menuntut dendam dengan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas sakit hati dengan sakit hati. Sejatinya manusia adalah hatinya keras dan membatu, tapi karena ada pribadi Roh Kudus, saudara dan saya diinsyafkan, saudara dan saya disadarkan, saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya dipulihkan, saudara dan saya disadarkan, diingatkan Roh Kudus, hei, kamu gak boleh hidup dalam benci, kamu gak boleh hidup dalam dendam, kamu gak boleh hidup dalam sakit hati, kamu gak boleh hidup dalam kepahitan. Ingat, Yesus sudah mengampuni kesalahanmu, Yesus sudah memaafkan pelanggaranmu, Yesus sudah membuang dosamu ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Bahkan Yesus sudah menerima hidupmu yang gagal, yang rusak total, apa adanya. Inilah karya Roh Kudus yang pertama di dalam hidup orang percaya. Jadi, kalau ada orang Kristen yang malam hari ini ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran live di Facebook dan juga di YouTube masih menyimpan dendam, sakit hati, kecewa dengan orang lain, saudara tidak mengerti apa artinya anugerah. Kita ini sudah diampuni oleh Yesus loh. Kita ini sudah dimaafkan. Roh Kudus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam dendam, benci, sakit hati. Melainkan sebaliknya, Roh Kudus mengajarkan saudara dan saya untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menerima kesalahan orang lain. Memang terlihat seperti orang bodoh. Memang terlihat seperti orang yang tak berdaya dan tak berguna. Bahkan ada hukum Yahudi berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga ganti telinga, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Tetapi itu tidak berlaku bagi pengikut Kristus Yesus. Makanya saudara, kalau hari-hari ini kita melihat ada banyak gereja dipersekusi, pendeta-pendeta dibunuh, para rohaniawan dipersekusi, disakiti, orang melakukan ibadah di rumah dibubarkan dan lain sebagainya. Jangan pernah membalas, karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Mereka yang suka ngebom gereja, mereka yang suka bakar gereja, mereka yang suka membunuh para pendeta, mereka yang suka membunuh biarawati, mereka yang suka menyakiti dan mempersekusi ibadah-ibadah orang Kristen, mereka bukan musuh kita. Kita cukup mendoakan mereka, mengampuni mereka, mengasihi mereka, dan tidak mengutuki mereka. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini daganganmu sedang diganggu dengan banyak orang, pekerjaanmu, bisnismu diganggu oleh banyak orang, jangan lekas-lekas emosi dan jangan lekas-lekas marah. Izinkan Roh Kudus menuntun hati kita dengan lemah lembut. Tuhan, aku mengampuni mereka. Meskipun aku sakit, aku bilang sama Tuhan, aku sakit, aku marah, aku kecewa. Tapi result out-nya, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, aku mau damai. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, saudara. Dan Roh Kudus juga mengingatkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita tidak melanggar janji pernikahan kita. Kita tidak berzina, kita tidak melakukan perselingkuhan. Suami sudah memiliki istri, masih lirik-lirik wanita lain. Istri sudah memiliki suami, masih suka chatting-chatting dengan laki-laki lain.
Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Kalau hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan merasa tertegur dengan firman ini kesempatan baik untuk saudara kembali meresponi panggilan Roh Kudus. Dengan kasih, dengan lembut, dengan gentle. Roh Kudus menaruh hatinya di hati kita. Ayo stop selingkuh. Ayo putuskan hubungan perselingkuhanmu. Anakmu akan menjadi korban. Rumah tanggamu akan menjadi korban dari keganasan, keegoisan, perselingkuhan, dan perzinahan kita. Kalau ada di antara kita hari-hari ini yang menyaksikan siaran live ini tidak kebetulan menjadi istri piaraan, suka ganggu suami orang, suka ganggu istri orang, menjadi laki piaraan, istri piaraan, perempuan piaraan. Hei, Roh Kudus sedang ingatkan hatimu. Dia tidak sedang menghukummu. Dia sedang mengingatkan kamu. Kelak apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Roh Kudus ingin mengingatkan kamu bahwa uang yang kamu dapati itu caranya salah. Itu cara haram, tidak dibenarkan. Roh Kudus juga menginsyafkan saudara dan saya yang mungkin hari ini sedang mencuri uang perusahaan, mencuri uang kantor. Mungkin para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala. Oi, Roh Kudus lagi ingatkan kita di malam ke-7 ini. Jangan ambil uang persembahan milik Tuhan. Jangan gunakan perpuluhan milik umat Tuhan dengan sembarangan. Beli rumah, beli mobil, pakaian mewah dan sebagainya. Itu miliknya Tuhan, miliknya umat Tuhan yang harus dikelola oleh gereja Tuhan dan dipergunakan untuk pelayanan. Hari ini Roh Kudus menuntun, menegur hati saudara, menginsyafkan saudara dan saya. Para pelayan-pelayan Tuhan, jangan lawan pemimpinmu. Jangan tanduk pemimpinmu. Belajar taat, belajar setia. Relakan hatimu untuk dipimpin, dibimbing, dibina oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang kedua, dia membimbing hidup kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup Kristen itu bukan hidup karena sekedar berbuat baik, tapi hidup Kristen itu harus berbuat benar. Benar ini standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tuh hanya hidupnya standar di atas kebaikan. Oh, nggak apa-apa saya curi uang orang. Itu kan baik buat saya. Karena saya nggak punya uang. Akhirnya saya bisa makan, istri saya bisa makan, anak saya bisa makan. Menurut Anda itu perbuatan baik. Tetapi menurut firman Tuhan, perbuatan Anda, perbuatan saudara adalah perbuatan tercela. Anda sedang memberi makan anak istri Anda dengan uang rampasan, uang curian. Mengambil hak orang lain dan itu bukan milik Anda. Oleh karenanya kita dituntut oleh firman Tuhan, standar hidup orang Kristen, standar hidup orang benar, hidupnya di atas rata-rata, bukan rata-rata. Bukan hanya sekedar baik, tapi lebih dari baik. Makanya kita dikatakan bukan hanya sekedar pemenang, tapi kita dikatakan sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Itu artinya hidup saudara dan saya harus hidup di dalam standar kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, buat sebagian orang mencuri uang perusahaan itu baik. Buat sebagian orang memiliki istri lebih dari satu itu baik. Buat sebagian banyak orang, karena saya disakiti sama suami saya, akhirnya saya mau selingkuh, itu baik buat perasaan saya. Buat sebagian banyak orang, ketika dia hamil di luar nikah, maka baik buat dirinya, dia buang anaknya ke panti asuhan, dia aborsi anaknya. Tapi maafkan saya, itu bukanlah tindakan baik di mata Tuhan. Itu baik di matamu tetapi tidak benar di mata kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya malam hari ini Roh Kudus mengajarkan untuk kita dibimbing hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah saya tidak boleh, pastor, berdagang, berjualan, berbisnis, mencari untung? Boleh. Tapi jangan buntungin para pembeli dan nasabah-nasabahmu dan klien-klienmu dan langganan-langganan. Buat sebagian para pengusaha untuk mencari untung setinggi-tingginya dan hingga membuntungi para pelayan, para pembeli, itu baik. Tetapi tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan. Melayani hanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki duit, orang-orang yang memiliki pangkat, status sosial dan kedudukan. Itu baik buat sebagian banyak pendeta, tapi tidak benar di dalam mata kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita harus melayani siapapun yang Tuhan percayakan. Baik dia orang miskin, orang kaya, orang lumpuh, orang sehat, petinggi, pejabat negara, dan orang susah sekalipun, karena itu benar di mata Tuhan.
Yang ketiga, adapun peranan Roh Kudus bagi hidup orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus ingin membimbing hidup kita agar hidup kita menjadi serupa seperti Kristus Yesus. Di malam ketujuh ini, Roh Kudus mau saudara dan saya hidupnya sama seperti Yesus. Setia kepada Bapa, setia melakukan firman. Ayo rumah tangga, ayo mari kita setia dengan janji pernikahan kita. Bapak-bapak setia dengan istrinya, istri-istri setia dengan suaminya, orang tua setia mendidik anaknya sampai hari ini. Mulai saya menikahi istri saya sampai hari ini, cincin pernikahan ini tidak pernah saya lepas, even pun saya mandi. Nih, cincin ini tidak pernah saya lepas, saudara. Selalu ada di jari tengah saya. Kenapa di jari tengah? Itu ceritanya nanti. Tapi saya nggak pernah tidur saya pakai, ke WC saya pakai, mandi saya pakai, kemanapun saya pakai. Itu menandakan saya mau hidup seperti Kristus. Kristus setia kepada mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya. Saya juga harus belajar setia kepada istri saya. Saya tidak mau melihat wanita lain selingkuhi istri saya, no. Saya mau belajar setia, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi istri saya. Apalagi seperti Yesus, taat dalam berbagai banyak hal. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, orang tua memberikan nafkah, mengajar anak, harus taat. Saudara yang bekerja di kantor, di usaha, bisnis harus taat dengan pimpinan. Karena itulah yang dilakukan Yesus. Apalagi yang Yesus lakukan? Yesus hidup penuh dengan kasih dengan musuh-musuhnya. Saya ulangi sekali lagi, mari Pak, mari Bu, mari semua anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam kasih dan anugerah. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan sakit hati. Jangan hidup dalam kepalsuan. Mari kita sama-sama hidup sama seperti Yesus. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Hidup di dalam kesempurnaan Kristus Yesus. Dan yang terakhir, saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang keempat, Dia membimbing hidup kita untuk menjadi teladan bagi banyak jiwa. Saudara, terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, saudara dan saya ini adalah garam dunia. Saudara dan saya ini adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah kitab yang dibuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, ada banyak mata menjadi saksi kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi tindak tanduk kita tidak bisa sembarangan. Mulut kita tidak bisa sembarangan. Kelakuan kita tidak bisa sembarangan. Kita ini anak Tuhan, we are representative of Christ in the earth. Cara kerja kita, cara dagang kita, cara bisnis kita, cara pelayanan kita, cara hidup kita, rumah tangga kita, pola hidup kita sangat berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Oleh karenanya kita diminta untuk menjadi teladan, untuk membawa orang percaya kepada Kristus. Salah satunya adalah agar hidup kita bisa diteladani olehnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu ini tidak mudah, tetapi menjadi mudah ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia menuntun hidup saudara dan saya. Dia membimbing kita ke jalan yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, di malam ketujuh ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan diberkati melalui pujian penyembahan. Kita tetap terus berpuasa dan berdoa. 3 hari ke depan kita akan mengalami Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa. Yang belum pernah saudara alami, saudara rasakan selama ini menjadi orang Kristen. Tapi malam hari ini, di malam ketujuh, Dia akan nyatakan kuasanya bagi hidup saudara dan saya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya tergerak malam hari ini berdoa untuk pergumulan saudara. Khususnya saudara yang bergumul dalam masalah materi, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa buat saudara malam hari ini.
Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, aku berdoa malam hari ini buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan ekonomi, keuangan, paceklik. Tuhan tolong. Kami sudah merendahkan diri dan berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk menolong, mengangkat, mencabut beban berat kami. Dan memberikan kami hikmat untuk kami bisa menemukan jalan keluar dari masalah keuangan kami. Yang punya hutang, Aba mampukan untuk kami bisa melunasinya dengan cara yang ajaib. Ekonomi yang lemah Tuhan bangkitkan, kuatkan kami kembali. Rumah tangga yang bermasalah Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus, secara teristimewa malam hari ini aku berdoa buat mereka yang masih hidup di dalam benci, dendam, sakit hati, kepahitan. Lepaskan mereka ya Roh Kudus dari cengkraman iblis dan kedagingan mereka sendiri. Dalam nama Yesus, lepas. Lepas. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Besok kita akan memasuki malam ke-8, 9, dan 10. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia mengikuti acara Malam Roh Kudus ini. Ini menjadi agenda tahunan gereja. Kita berdoa, berpuasa selama 10 hari. 10 hari 10 malam. Selama 23 jam. Kita semakin sehat, kita semakin fresh, semakin diberkati Tuhan. Sekali lagi saya Pastor Verona mewakili Gembala Sidang dan seluruh Juju Pastor mengucapkan banyak terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang sudah saudara berikan dan kembalikan bagi gereja ini. Apabila di antara saudara yang terberkati ingin memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan, nomor rekening ada di bawah ini. Silakan menabur dengan hati penuh sukacita dan bukan dengan paksa. Dan sekali lagi saya tidak mengambil uang persembahan saudara, tapi persembahan ini digunakan untuk pelayanan seperti ini dan pelayanan-pelayanan lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Besok kita akan bertemu kembali di malam ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dan kuasa dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam hari sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran dan anugerah Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, Tuhan berkati. Selamat malam, sampai jumpa di esok malam di malam ke-8. Baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube channel Pastor Verona Official. Haleluya. Amin.